Sekarang kita melihat ke Papua sebentar, di mana sejak dipilihnya Biden sudah kita ingatkan, hati-hati sama Partai Demokrat dan strategi mereka menggoyang target country. Takutnya Papua ditarget. Komentar ini hanya analisa menanggapi berita kelompok bersenjata menyerang sehingga ada petinggi militer negara Jenderal Bintang 1 yang jadi korban. Hal ini serius, merupakan hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita menganggap Menteri Pertahanannya tidak perform lagi setelah peristiwa pecah tiganya kapal Nanggala 402. Sementara beliau calon kuat presiden 2024 loh. Sungguh, kita melihat kedaulatan Papua dan kedaulatan Nusantaranya. Salah satu aset negara Indonesia yang besar adalah Papua. Namun saat ini Papua yang sudah bergabung sejak tahun 60-an, di mana sebelumnya 20 tahunan Pak Karno, Bapak Bangsa, berjuang membebaskan Papua dari tangan Belanda. Akhirnya berhasil di tahun 60-an. Strategi yang dipakai Pak Karno waktu itu adalah diplomasi. Pak Karno memang jagonya dalam diplomasi luar negeri. Beliau menggunakan strategi perang asimetri. Sekarang menjadi mengerti kan kenapa Newmind menggunakan Department of War. Karena meniru strateginya Pak Karno. Perang asimetri adalah bentuk perang yang tidak serupa. Misalnya dalam perang konvensional yang menggunakan senjata. Tidak perlu dijawab dengan senjata juga secara frontal. Bisa dilawan dengan bentuk perang lain, yaitu perang diplomasi. Kembali ke Papua saat ini. Ada OPM atau ULMWP. Sebuah organisasi yang ingin Papua lepas dari Indonesia. Yang saat ini kurang dipelajari kekuatannya oleh pejabat di Indonesia. ULMWP tidak perang senjata, tetapi membangun diplomasi ke Eropa dan Afrika, juga ke kawasan Melanesia, termasuk ke PBB. Baik, kita rincikan sedikit tentang Melanesia. Ada 5 provinsi saudara kita di Indonesia yang rasnya Melanesia, seperti wilayah NTB, NTT, Flores, Maluku, Papua, sama dengan Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Solomon, dan lain sebagainya. ULMWP, United Liberation Movement of West Papua, ini mepet secara kultural, ras, dan diplomasi ke negara Melanesia. Saya cukup tahu wilayah itu semua karena lama beredar di sana atas nama informasi. Saat ini menjadi pejuangnya adalah Dubes Indonesia untuk New Zealand. Berat tugas dia. Berat memang melawan perang asimetrik di Papua itu. Perlu keseriusan pemerintah pusat juga. Kita melihat kelemahan bernegara yang terus jadi pelajaran dan jangan terulang lagi. Misalnya dalam kasus Sipadan Ligitan, pulau yang diambil Malaysia. Malaysia itu tidak pakai senjata. Malaysia pakai kerja 20 tahunan. Malaysia melobi Mahkamah Internasional, melobi PBB, dan meletakkan tradisional fisherman Malaysia terus beredar di sana, sehingga uang, currency, radio, dan penduduknya hanya kenal Malaysia. Ketika waktunya tepat, Malaysia klaim Sipadan Ligitan. Hilang wilayah itu dari peta nasional Indonesia. Itulah perang asimetrik. Di Papua saat ini selalu ada instability, dan instability itu adalah warfare strategi. Dan ini semua harus distrategikan. Jangan naif bernegara. Hati-hati dengan Papua. Sulit memang kalau memandang dari sisi yang berbeda. Si Sontoloyo ini menjadi seakan-akan selalu salah dan selalu kalah. Padahal ini mau mengingatkan. Mengambil Freeport misalnya, atas nama nasionalisme dulunya terlihat pahlawan, namun resikonya sama sekali tidak diperhitungkan. Seakan-akan semua semulus pantat bayi. Gak ada masalah. Bos. Capek deh kalau ngomong urusan beginian dengan beda generasi. Mengambil Freeport ada banyak sisi melihatnya, dan tidak ada satupun yang menguntungkan. Membeli 51% saham pakai dana 70 triliun, sementara untungnya Freeport kecil banget, hanya 200 jutaan dolar atau 3 triliun per tahunnya. Kalau punya 51% itu hanya 1,6 triliun. Dari sisi dagang aja balik modalnya 50 tahun. Geblek bener deh konsep bisnis di otaknya untuk mengambil Freeport dengan cara kemarin lo ya. Atau dari sisi manajemen deh, ternyata tetap McMoran yang kelola walaupun sahamnya 49% atau minoritas. Tetap yang 51% tidak berdaulat. Ingat ya, Freeport itu outputnya atau hasilnya hanya koper konsentrat, bukan gold. Kemudian koper konsentratnya dikirim ke 3 lokasi, ke Jepang, Spanyol, dan Gresik. Yang di Gresik hasilnya apa? Bukan emas juga, masih anoda slime. Jadi mereka berusaha untuk tidak buat finish product yang pure gold 99,99%. Anoda slime-nya dikeluarkan lagi, jadi pajak negara dapatnya kecil. Dia kali sudah 6 presiden sampai saat ini nggak nyadar juga. Dasar old mind. Kesel banget deh gua urusan beginian. Kita kembali ke Amerika saja dulu deh. Biden dan timnya di belakangnya yang solid serta punya pengalaman bernegara yang panjang, maka ada jabatan strategis
Dan itu bukan menteri yang dipilih di awal, tetapi jabatan siapa memimpin lembaga intelijen seperti NSI, FBI, DIA, dan CIA. Selain pejabat utamanya, maka deputi-deputinya ditempatkan dulu orang-orang yang akan dipakai untuk menaklukkan dunia. Maka mata panah bosman pribadi adalah seorang yang bernama Michael Morrell sebagai wakil direktur CIA. Dia adalah orang lama yang sangat loyal kepada Clinton, Obama, juga Biden. Kita lompat sebentar untuk mengingatkan who the hell is Morrell. Ada sebuah undang-undang yang dibuat oleh Partai Demokrat di zaman Obama yang dikawal oleh Michael Morrell dulu dan timnya. Yang harus kita awasi dari sisi Indonesia adalah mereka mengusulkan Undang-Undang Foreign Relation Authorization Act yang spesifik membahas tentang Papua. Hati-hati ini buat Indonesia. Lalu CIA di zaman Michael Morrell masih muda adalah pendukung gerakan Kosovo Liberation Army, yang kemudian gerakan tersebut berhasil mendirikan sebuah negara baru bernama Kosovo. Sekali lagi, hati-hati dengan Partai Demokratnya Amerika. Pak SBY sudah merasakannya dengan banyak bom meletus waktu itu. Obama presidennya dari Demokrat. Soekarno sudah merasakan dengan dilengserkannya dirinya. Presidennya adalah LBJ, Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat juga. Soeharto sudah merasakan serangan economic hitman di zaman Clinton waktu itu. Habibie sudah merasakannya juga di zaman Clinton presidennya dari Partai Demokrat hingga lepas Timur Timur. Operasi CIA selalu dimainkan oleh mereka. Gerakan insurgensi adalah ciri Partai Demokrat menyerang luar negeri. Kalau Partai Republik, perangnya di permukaan. Kalau Partai Demokrat, warfare-nya pakai CIA Operation dan Shadow. Saya jadi takut urusan Papua. Itu saja. Kalau sama Trump, saya nggak takut Indonesia bakal belah. Karena bukan target Trump. Trump musuhnya Tiongkok dalam dagang. Dan ideologi demokrasi Amerika versus komunisme itu juga dengan Tiongkok. Namun dengan Partai Demokrat, beda game plan mereka. Kita buka strategi Madam Secretary Hillary Clinton waktu itu yang terkenal dengan nama Pivot to Asia. Yang diincar apa? Menengok ke Asia itu adalah ambil sumber daya alamnya. Front Timur Tengah untuk energi, minyak, dan gas bumi. Di Asia Tenggara untuk sumber daya alam mineral seperti untuk baterai dan lain sebagainya. Maka apa yang Tiongkok lakukan di Indonesia mengambil SDA sumber daya alam akan diikuti oleh Amerika. Bedanya Tiongkok pakai soft power, bayar pejabat, ubah kebijakan. Kalau Amerika pakai instrumen militer, pakai nakut-nakuti, pakai teroris. Sewaktu di zaman Trump, ground floor-nya di negara masing-masing, yaitu Tiongkok dan Amerika dengan perang dagang. Zaman Biden yang diperebutkan adalah sumber daya alam yang ground floor-nya di negara penghasil. Perangnya kalau minyak gas bumi, ya dar-der-dornya di Timur Tengah. Maka sumber daya alam mineral non-fosil, jangan-jangan dar-der-dornya di Indonesia. Jadi wahai pejabat, jangan sampai 100 bom jadi meleduk di mana-mana di Indonesia ke depannya ya. Ini semua harus distrategikan. Ini harus dibuat counter insurgensinya. Cara tekan Indonesia nanti bisa dipraktekkan lagi, yaitu Papua dan GAM akan dimainkan lagi oleh Amerika. Ini cara klasik Partai Demokrat. Sehubungan dengan hal ini, sengaja kita buka ke publik informasi seperti ini agar bernegara kita melihat dari sisi lain, sisi ancaman. Jadi wahai pejabat, pastikan kebijakan Anda menguntungkan rakyat dan membuat negara utuh selalu. Hati-hati dengan shadow-nya Biden Partai Demokrat. Kalau nggak paham bernegara, ya lempar saja handuk putih, nyerah aja. Generasi Newman siap menggantikan kapanpun, nggak perlu 2024.